Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilman ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Hayakumullahu jami'ah, marhaban bikum. Teman-teman sekalian, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah. Dari pelajaran yang ketiga, insyaallah kita akan mulai. Sekarang kita sudah masuk kepada bab untuk latihan-latihan ya. Kita sekarang masuk kepada bab tentang tamarin. Ya, artinya latihan atau exercise ya, exercise. Oke. Baik, insyaallah kita akan coba bersama-sama mengerjakan latihan ini, latihan yang ada dalam halaman 15 sampai nanti halaman yang terakhir di bab yang ketiga. Baik, yang pertama kita lihat di sini latihan pertama. Kita diminta untuk apa? Kita pertama diminta untuk Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra itu artinya bacalah, waktub kemudian kita diminta, dan wa artinya dan, uktub artinya tulislah, ma'a artinya bersama, dhabti itu memberikan harakat, awakhir ini jamak dari kata akhir yang artinya akhir. Kemudian al-kalimat berarti di sini kata, jamak dari kata kalimatun, yang artinya berarti kalau jamak maka dia lebih dari 3 katanya, maka kata-kata gitu ya. Maka kita perhatikan, baca dan tulislah dengan memberikan harokat akhir kata-kata berikut ini. Baik teman-teman sekalian, kita coba di sini kita baca. Kemarin kita sudah hafal bentukan yang seperti ini, kita membacanya dengan lafal masjidun. Di sini ada alif lam, maka kita bacanya al masjidu, hilangkan tanwinnya. Al ma'u, ini berarti tidak pakai al, berarti kita akhirkan dengan tanwin. Ma'un. Al baitu, babun. Kemudian qalamun, karena tidak pakai al. Kemudian al qalamu. Di sini kita pakai al, berarti al kalbu, kalbun. Qamisun, ini tidak pakai al, berarti waladun. Al hajaru, al waladu. Himarun, al himaru. Al hisanu, hisanun. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan yang pertama. Kita masuk latihan kedua, sama kita coba. Kita cuma hanya diminta untuk ikra waktu gitu ya. Ikra waktu, baca dan tulislah. Enggak apa-apa, kita di sini tidak ada harokat, tapi kita latihan memberikan harokatnya. Maka di sini tulisan alif lam mim ka taba, berarti kita bacanya al maktabu maksurun. Berarti apa artinya al maktabu? Meja itu patah ya, meja itu patah. Yang kedua kita lihat alif lam mim darasa, maka kita bacanya biasanya kita baca dengan mudarrisu. Berarti al mudarrisu jadidun. Maka kita artikan guru itu baru. Kemudian yang ketiga al qamisu ya, ketiga. Yang ketiga al qamisu wasikhun. Al qamisu kemarin kita artikan kemeja atau pakaian. Wasikhun kotor. Maka kalau kita artikan kemeja itu kotor. Kemudian di sini alif lam pakai al, maka al-labanu ya, alif lamnya dihilangkan ya, maka al-labanu.
baridun. Al-laban susu, baridun dingin. Maka kita artikan susu itu dingin. Kemudian yang kelima kita lanjutkan. Ya, nomor 5, al-masjidu maftuhun. Berarti masjid itu maftuhun, kemarin terbuka, berarti kita artikan masjid itu terbuka. Nomor 6, al-hajaru kabirun. Al-hajar batu, kabirun besar. Maka kalau kita artikan batu itu besar. Baik. Baik teman-teman. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7 kita lihat di sini, ini sudah dua kata digabungkan dengan waw, maka kita baca al-labanu baridun wal ma'u harun. Nah, sama tadi al-labanu baridun yang nomor 4. Berarti susu itu dingin, gitu ya. Susu itu dingin. Susu itu dingin. Dan wal ma'u air itu panas. Nomor 8, al-imamu jalisun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Berarti kita artikan imam itu jalis duduk, wal mudarris tadi mudarris guru, dan guru itu waqif. Waqifun itu kemarin kita artikan sebagai maknanya adalah berdiri, maka diartikan secara utuh imam itu duduk dan guru itu berdiri. Nomor 9 kita lanjutkan. Yang nomor 9, al-qamaru ba'idun. Bulan itu ba'idun, ja'idun itu jauh. Jadi bulan itu jauh. Nomor 10, al-mindilu, ya. Al-mindilu nadhifun. Apa artinya al-mindilu nadhifun, teman-teman? Ya, kemarin mindir itu sapu tangan. Nadhifun bersih. Berarti sapu tangan itu bersih. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan latihan yang kedua, yaitu kita diminta untuk membaca dan juga menulisnya. Kemudian latihan yang ketiga, imla, artinya isilah. Al-faragho itu yang kosong atau tempat kosong, itu namanya al-faragho, yang kosong. Fima ini terbentuk dari dua kata fi dan ma, yali, gitu ya. Ya, tempat kosong fima yali, yang ada, kita terjemahkan langsung fima yali, yang ada di bawah ini, gitu ya. Yang terletak di bawah ini, biwad'i, dengan bi itu dengan, wad'i meletakkan, mati dengan meletakkan, al kalimati kata, al munasibati yang cocok atau sesuai, minal kalimati at-taliyati, mina al kalimati at-taliyati, ya, dari kata-kata berikut ini. Dari kata-kata berikut ini. Kata-kata berikut ini. Baik teman-teman, kita coba lihat di gambar, ya, di layar kaca ini atau di layar ini. Lihat ada lafal kata yang pertama, kata jamilun, wasihun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Maka coba kita lihat ya teman-teman. Jamilun artinya kemarin apa? Indah. Oke. Wasihun kotor. Maftuhun terbuka. Harun tadi panas. Thaqilun berat.
khafifun ringan. Nah, jadi di sini kita ada kata jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Kita diminta untuk meletakkan kata jamilun, wasikhun di tempat yang kosong di bawah ini. Kalau kita lihat ini kan bentuknya bentuk mubtada khobar yang kemarin kita pelajari. Ini sudah ada mubtadanya, maka kita diminta untuk mengisi untuk mengisi khobarnya dengan kata-kata di atas tersebut. Kita lihat al-hajaru. Al-hajar artinya batu. Maka kata yang sesuai yang bisa kita masukkan di sini yaitu bisa kita ambil mana yang sesuai, yaitu kata saqilun. Al-hajaru saqilun. Kemudian yang kedua al-babu, mana yang sesuai? Al-babu artinya pintu, maka yang sesuai adalah kata maftuhun. Maka yang sesuai adalah kata maftuhun. Artinya terbuka. Kemudian yang selanjutnya kata al-qamaru. Maka di sini tadi al-hajaru thaqilun ya. Maftuhun. Maka yang ketiga al-qamaru, qamar bulan ya, al-qamaru. Maka yang sesuai adalah di sini jamilun, kata jamilun yaitu artinya indah. Al-waraku artinya daun. Maka kata yang sesuai adalah khafifun. Kemudian yang kelima al-mindilu. Al-mindilu berarti di sini mindil wasikhun. Al-labanu berarti laban susu, berarti harun yang terakhir. Oke, teman-teman nanti bisa diisi ya di rumah dengan mengisi kitabnya dengan bentuk kata khobarnya. Baik, kita lanjut ke latihan yang keempat. Ya, latihan yang keempat ya ini kita diminta imla al-faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah. Hampir sama, kita diminta isilah tempat yang kosong fi ma yali pada berikut ini atau apa-apa yang ada di bawah ini dengan meletakkan biwad'i, dengan meletakkan kalimatin munasibatin, yaitu kata yang sesuai. Kita lihat di sini ini ada kata nadhifun. Ini kan berarti kita lihat berarti dia meletakkan di kata keduanya. Kalau kata kedua, kalau kita membuat kalimat berarti dia termasuk dari khobarnya. Maka seluruh kata ini merupakan kata khobar yang menjelaskan. Maka kita tinggal tambahkan apa? Kita bisa tinggal tambahkan atau kita masukkan kata depannya, yaitu kata mubtada'nya sesuai yang kita inginkan dan sesuai dengan maknanya. Nadhifun artinya bersih, maka titik-titik bersih. Berarti apa yang bisa kita masukkan? Misalkan kata yang bersih bisa kita masukkan di sini misalnya al-kitabu. Ya, berarti kita artikan al-kitabu nadhifun, maka buku itu bersih. Maksurun kemarin patah, maka kita bisa masukkan di sini al-qalamu maksurun. baridun dingin, maka kita bisa masukkan kata apa yang dingin, misalkan air, al-ma'u baridun. Keempat, qoribun artinya dekat, maka bisa kita masukkan di sini misalnya rumah gitu ya, al-baitu qoribun. Ba'idun ya, ba'idun artinya jauh, maka kita masukkan misalkan apa yang jauh, misalnya masjid gitu ya, maka al-masjidu ba'idun. Waqifun berdiri, maka siapa yang berdiri kira kita masukkan misalnya al-imam gitu ya, al-imamu waqifun. Kemudian jalisun duduk, siapa yang duduk, misalnya boleh nama orang juga, misalkan kita masuk Muhammadun jalisun. Kemudian kata kabirun
Kabirun, apa yang besar, misalkan batu gitu ya. Maka batu dalam bahasa Arab al-hajar, maka al-hajaru kabirun. Yang nomor 9 ini adalah lafal qadimun. Qadimun kemarin lama. Kira-kira apa sesuatu yang lama di sekitar kita, misalkan bajunya lama gitu kan. Maka kemarin kita ambil kemeja, bahasa Arabnya al-qamisu qadimun. Misalnya jadidun. Jadidun berarti lawan dari kata qadimun. Misalnya apa yang baru? Misalkan kita punya misalkan yang baru, misalnya apa? Misalnya kita punya ayam baru gitu ya. Maka ayam jago itu baru. Maka adiku jadidun. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan latihan yang keempat. Kita langsung masuk dalam kotak ya, sunduk. Ya, nahnu nasi ya, nuwasil ad-dirasa ila ma fis sunduk. Ya, sekarang kita lihat yang ada di dalam kotak ini. Ya, kita baca dahulu, kemudian kita coba artikan bersama-sama. Al-qamaru artinya bulan. Jadidun, maka al kalimatul jadidah yaitu kata-kata baru gitu ya, kata-kata baru. Kata-kata baru yang kita ambil dalam pelajaran kali ini adalah al-qamaru, bulan. Kemudian jadidun, kita ambil baru. Qadimun, lama. Wasihun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Shaghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah atau rusak. Kemudian kata yang kita ambil dalam pelajaran kali ini, saqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, bagus atau indah. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Ya, silahkan teman-teman bisa dihafalkan ya teman-teman untuk kata-kata yang baru, khususnya kata-kata yang ada di dalam kotak dalam pelajaran kali ini. Ya, kemudian kita lanjut baca. Najmun menjadi an-najmu. Najmun, bintang. Jadi bacanya an-najmu. Perbedaan adalah diakhirkan yang satu pakai tanwin, yang satunya tidak. Yang satunya pakai al ya. Dikun, ad-diku, ini harokatnya salah. Rojulun, ar-rojulu. Dikun, ayam jago, ayam jantan gitu ya, ayam jago. Ar-rojulu, laki-laki dewasa. Talibun menjadi at-talibu. Talibun, at-talib. Talibun artinya murid. Ya, kita lanjutkan. Baca bersama-sama. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun artinya bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. Yang ketiga, as-sukkaru hulwun. Nah, ini kata baru. As-sukkaru itu dari kata sugar gitu ya, artinya gula. Hulwun, manis. Maka kalau kita terjemahkan berarti gula itu manis. Yang keempat, at-talibu maridun. At-talibu tadi kita artikan murid, maridun ini kata baru yaitu sakit. Maka kalau diterjemahkan murid itu sakit. Ad-diku jamilun, ayam jago itu indah. Ad-daftaru jadidun, ad-daftar itu buku catatan. Maka buku catatan itu baru, jadidun baru. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru artinya dari kata tajir.
yang artinya bukan kaya tapi pedagang. Goniyun itu artinya kaya. Maka at-tajiru goniyun, pedagang itu kaya. Ad-dukkanu kita baca ya. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka, sehingga artinya ad-dukkanu adalah toko. Yang 9, al-waladu faqirun. Al-walad anak itu fakir. At-tuffahu ladzidun. At-tuffah itu apel, ladzid lezat, enak, dan lain-lain. Kemudian latihan yang selanjutnya, tamarin. Kita lihat ikra waktu ma'dhabti awakhiril kalimat. Nah, ini masih sama perintahnya ya teman-teman. Yaitu masih membuat mengisi pertama kita diminta untuk baca, kemudian tulis dengan harokat akhirnya. Oke, kita coba latihan ya teman-teman. Maka al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru. Kemudian di sini berarti ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu. Di sini berarti al-masjidu. Kemudian di sini ar-rajulu, as-sukkaru, yang terakhir al-waraku. Al-babu artinya pintu. Kemudian tajir artinya pedagang. An-najmu artinya bintang, bulan. Kemudian ad-diku artinya ayam jago. Al-ma'u air. As-sariru kemarin artinya tempat tidur. Al-baitu rumah. Al-masjidu masjid. Ar-rajulu laki-laki dewasa itu. As-sukkaru gula. Al-waraku itu daun. Baik, kita lanjut ke latihan yang selanjutnya. Latihan yang kedua, imla al-faragha fi ma yali biwat il kalimatin munasibah. Kita diminta untuk imla. Imla tadi artinya mengisi. Isilah al-faragh tempat yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Ini ada kata ghaniyun. Maka kira-kira kalimat yang sempurna apa? Misalkan kita isi al-waladu ghaniyun, ya. Maka diminta untuk mengisi mubtada'nya. Hulwun, hulwun itu manis, gitu ya. Misalnya teh, berarti asyayu hulwun, teh itu manis. Maridun itu sakit, misalkan at-tabibu maridun, ya. Dokter itu sakit. Kemudian ladzizun, ladzizun lezat. Maka berarti di sini misalkan apa yang lezat, misalnya roti, gitu ya. Roti bahasa Arabnya khubzun, maka al khubzu lazizun, lazizun. Kemudian tawilun, tawil artinya panjang atau tinggi. Nah, kira-kira apa yang tinggi? Misalnya guru, maka al mudarrisu, al mudarrisu tawilun. Kemudian misalnya qasirun, maka pendek, gitu ya. Maka apa yang pendek? Misalkan al-waladu qasirun. Baik, kita lanjutkan ke latihan yang terakhir. Ikhtar kalimatan. Ikhtar artinya pilihlah, ya. Ikhtar artinya pilihlah. Kalimah kata. Al-qaimah pada kolom, ya, kolom. Ba tunasibu al-kalimah yang sesuai dengan kata yang ada di kalimah yang di kolom A atau tabel A. Qaimah itu tabel atau kolom atau tabel, gitu ya.
maka kita lihat at-talibu, murid. Maka kira-kira kata yang sesuai apa? At-talibu berarti di sini kita ada lazizun. Laziz enak, maksur patah, berat, maftuh terbuka, marid sakit, harun panas. Maka apa yang sesuai? Berarti kita yang sesuai adalah kata maridun. Ad-dukkanu toko. Maka toko itu kira-kira yang sesuai berarti kata maftuhun. At-tuffahu berarti lazizun, apel. Al-ma'u air, berarti air itu apa? Di sini airnya. Airnya panas. Hajar batu, berarti apa? Thaqilun. Al-qalamu maksurun. Oke, yang terakhir al-kalimatu al-jadidah. Maka di sini kita menghafal ya, teman-teman silahkan dihafal. Al-kalimatu al-jadidah, kata-kata baru atau kata-kata baru. Kata-kata baru yang kita ambil dalam latihan kali ini atau pelajaran kali ini yaitu kata hulwun. Apa hulwun tadi? Manis. Ya, betul. Maridun, sakit. Dukkanun, toko. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi, panjang. Faqirun, fakir. Qasirun, pendek. Tuffah, apel, ya. Tuffah, apel. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kali ini. Insyaallah semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, mohon like ya, like, share dan subscribe ya teman-teman. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga bisa memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Semoga apa yang disampaikan bisa masuk dan bisa dipahami dengan mudah. Oke, jazakumullah khair ala istima'ikum wa ihtimamikum. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.